Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Ngaji Cerdas, jumpa lagi di channel Ngaji Cerdas. Insya Allah mencerdaskan umat bagi mereka yang mau berpikir. Alhamdulillah, saya yang kesekian kalinya datang kembali di studio yang insya Allah selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini saya bersama guru kita yaitu Ustadz Nababan. Insya Allah kita akan membahas tentang Idul Korban dan Haji. Sebelum itu kita akan menanya kabar dulu kepada Ustadz Nababan. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat, alhamdulillah. Bagaimana kegiatan? Seperti biasa, alhamdulillah. Sibuk ngurus pesantren dan juga berdakwah. Masya Allah. Antum apa kabar Ustaz? Alhamdulillah baik Ustadz. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan bikum. Alhamdulillah. Ustadz, seperti yang tadi saya singgung ya, kita ini sudah di bulan haji, gitu ya. Alhamdulillah sekitar kurang lebih 270 ribuan kuota jamaah, baik yang haji plus, furoda dan sebagainya. Lalu mudah-mudahan yang melaksanakan haji, ibadah haji diberikan kelancaran, diberikan haji yang mabrur, alhamdulillah. Amin. Ustadz. Nah, bagi kita nih Ustadz yang belum diberikan kesempatan karena mungkin kuota atau biaya gitu ya, amalan apa yang bisa mengimbangi ibadah haji itu Ustadz? Ustadz. Jazakumullah khair. Ya. Terima kasih Ustadz Asep atas pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ba'd. Pemirsa Ngaji Cerdas rahimakumullah. Sebelum saya menjawab pertanyaan guru kita Ustadz Asifuddin terkait dengan ibadah haji, saya terlebih dahulu mendoakan pemirsa Ngaji Cerdas, semoga antum semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana saja Anda berada. Dan saya berharap tentunya para pemirsa Ngaji Cerdas ini sering-seringlah menyaksikan tayangan video di YouTube di channel Ngaji Cerdas untuk menambah ilmu dan wawasan keislaman kita. Terima kasih Ustadz Asep sudah berkunjung kembali ke studio kita di An-Naba ini untuk yang kesekian kalinya, baik mewawancarai saya pribadi maupun berbincang-bincang dengan santri mu'allaf kita. Dan hari ini memang kita sedang berada di bulan-bulan haji. Ya, betul Ustaz. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Shadaqallahul azim. Yang artinya haji itu adalah beberapa bulan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Ustadz Asep, kenapa Allah mengatakan haji itu beberapa bulan? Menggunakan kata ashur. Ashur itu bentuk jamak dari syahrun. Kalau syahrun itu 1 bulan. Kalau syahro ini 2 bulan. Tapi Al-Quran mengatakan ashur. Berarti lebih daripada 2 bulan. Timbul pertanyaan. Sebenarnya pelaksanaan ibadah haji itu berapa bulan sih? Nah, menurut hadis maupun para jumhur ulama bahwa bulan-bulan haji itu ada selama 3 bulan. Ya, yang dimulai dari bulan Syawal, bulan Zulqaidah dan puncaknya pada bulan Zulhijjah. Nah, jadi ada 3 bulan. Bulan Syawal, bulan Zulqaidah dan bulan Zulhijjah. Nah, sekarang kita sedang berada di bulan Zulqaidah. Tentunya ini sudah berada di bulan haji. Nah, begitu.
Nah, kenapa sampai 3 bulan? Bukankah ibadah haji itu puncaknya di bulan Zulqa'dah, terutama dari tanggal 8 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah? Karena memang dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 27, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Yang artinya, ya Ibrahim, ya Muhammad, adzin fin nasi bil hajj. Panggillah, undanglah, serulah umat manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Niscaya mereka akan menyambut panggilanmu, kata Allah. Akan menyambut undanganmu, akan menyambut seruanmu. Yang mereka datang ke tanah suci itu dengan berkendaraan pesawat terbang, ada yang naik kapal laut, ada yang naik bis, ada yang naik onta, bahkan ada orang yang berjalan kaki. Ya'tina min kulli fajjin amiq, yang mereka datang dari berbagai pelosok dunia, yang berbeda kebangsaannya, berbeda bahasanya, berbeda warna kulitnya, berbeda adat istiadatnya, semuanya serba berbeda. Dan mereka datang ke tanah suci untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka menunaikan ibadah haji sebagai rukun Islam yang kelima dalam agama kita. Nah, kenapa harus 3 bulan? Karena memang mobilisasi, ya, orang berangkat ke tanah suci itu butuh waktu. Karena dari seluruh dunia, perintah berhaji itu bukan hanya orang Mekah, bukan hanya orang-orang Arab saja, tapi dari seluruh dunia orang pergi berhaji. Maka berhaji itu ada 3 bulan waktunya. Nah, yang paling lama apa? Mobilisasi. Ya, pemberangkatan orang ke sana, pemulangan. Nah, itu butuh waktu lama. Maka dalam Islam ada 3 pilihan haji. Nah, ada 3 macam bentuk haji. Ada namanya haji tamattu, ada haji ifrad, dan ada haji qiran. Nah, orang-orang yang masuk awal-awal, katakan di bulan Syawal ke tanah suci itu untuk niat berhaji, maka lebih afdal mereka mengambil haji tamattu. Ya kan? Haji tamattu itu artinya melaksanakan ibadah umrah dulu baru berhaji. Sebab kalau mereka mengambil haji ifrad, itu berat. Kalau berangkatnya di awal-awal, katakan ke orang Indonesia itu ada gelombang pertama, itu berat. Kenapa? Karena orang masuk ke sana harus niatnya langsung berhaji. Kalau dari mikot, dia berniat untuk haji langsung, maka begitu orang mengatakan labbaik Allahumma hajjan, ya Allah, inilah aku datang memenuhi panggilanmu untuk berhaji, maka orang ini ya tidak boleh melakukan pelanggaran-pelanggaran ihram. Nah, tidak boleh memakai pakaian yang berjahit, tidak boleh menggunting rambut, tidak boleh menggunting kuku, tidak boleh pakai wangi-wangian, tidak boleh melakukan hubungan suami istri, tidak boleh membunuh binatang, tidak boleh kawin. Ada 14 larangan-larangan ihram. Jadi kalau orang yang masuk ke sana dengan niat haji langsung, mengambil haji ifrad, ya, katakan di bulan Syawal, sementara puncak ibadah hajinya tanggal 8 Zulhijjah, itu kan lama. 2 bulan kurang lebih dia harus berpakaian ihram terus, itu kan berat. Maka ada pilihan, orang yang awal-awal masuk ke tanah suci itu dianjurkan mengambil haji tamattu dulu. Yaitu dia berangkat ke sana melaksanakan ibadah umrah dulu. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah itu, "Faman tamatta'a bil umrati ilal haji, famastaisara minal hadi. Faman lam yajid, fasiyamu 3 ayamin fil haji, wa 7 idza raja'tum. Tilka asyaratun kamilah." Barang siapa yang mengambil haji tamattu, yaitu dia berumrah dulu baru berhaji, ya, maka wajib baginya membayar dam. Membayar dam, yaitu menyembelih seekor kambing. Ya kan? Jadi orang yang mengambil haji tamattu itu, dia pergi ke sana umrah dulu.
Jadi dari mikot dia niatnya apa? Labbaik Allahumma umrotan. Umrah untuk haji. Haji tamattu namanya. Ya, labbaik Allahumma umrotan. Ya Allah, inilah aku datang memenuhi panggilanmu untuk berumrah. Nah, dia berumrah dulu. Nah, tentu begitu dia melapaskan niat umrah, berlaku kepadanya larangan-larangan ihram. Nah, sampai dia melaksanakan ibadah umrahnya. Nah, berangkat ke Mekah, dia melakukan ibadah umrah, tawaf 7 kali, kemudian sa'i antara Safa dan Marwah 7 kali, kemudian tahallul, menggunting rambut di Marwah. Setelah itu, dia sudah melaksanakan ibadah umrah tamattu. Maka setelah dia tahallul, dia sudah boleh berpakaian bebas, dia boleh melakukan hubungan suami istri, tidak ada lagi larangan-larangan ihram baginya. Sampai nanti dia menunggu tanggal 8 Zulhijjah. Kalau sudah tanggal 8 Zulhijjah, dia melaksanakan ibadah haji dari hotel masing-masing di Makkah. Mereka berihlal ihram, labbaik Allahumma hajjan. Ya Allah, inilah aku datang memenuhi panggilanmu untuk berhaji. Nah, jadi kalau dia datang awal-awal mengambil haji tamattu, begitu dia umrah, dia sudah boleh berpakaian bebas, tidak ada larangan ihram. Kan bersenang-senang di situ. Ya. Sehingga makanya 3 bulan itu Ustadz, 3 bulan ini supaya orang yang berhaji itu membuat pilihan dia. Mau mengambil haji tamattu kah? Haji ifrad kah? Atau haji qiran? Nah, yang paling berat tentu adalah haji ifrad. Karena dia berat, maka tidak ada dam baginya. Nah, tapi kalau haji tamattu ini dia bersenang-senang, dia masuk ke sana melakukan ibadah umrah dulu. Setelah dia umrah, dia sudah bebas, tidak ada larangan-larangan ihram baginya dan dia tidak berihram lagi sampai tanggal 8 Zulhijjah itu. Jadi pemirsa ngaji cerdas. Nah, sekarang kita berada di bulan-bulan haji itu. Alhamdulillah jamaah haji Indonesia gelombang pertama sudah diberangkatkan beberapa hari yang lalu. Dengan jumlah haji reguler lebih kurang 270.000 orang yang mendapatkan kuota. Ya, di luar ada lagi namanya haji plus dan ada lagi haji furoda. Ya, hampir 300.000 setiap tahun jamaah haji Indonesia. Alhamdulillah. Maka tentunya yang sedang menjadi tamu Allah di tahun ini kita doakan semoga mereka berangkat dan kembali itu selamat dan diberikan kelancaran di dalam menjalankan seluruh manasik hajinya dan semoga hajinya menjadi haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Ya begitu Ustaz Asep. Ya. Tadi Ustaz, bagi kita yang belum bisa gitu ya, belum berangkat atau karena kuota, itu untuk mengimbangi amalan itu, amalan ibadah haji apa Ustaz? Iya. Ya pemirsa ngaji cerdas rahimakumullah. Ada lagi pertanyaan Ustaz Asep ini. Bagi kita yang tidak berhaji, baik karena belum ada kemampuan finansial membayar ONH, atau juga yang mendapatkan waiting list, daftar tunggu yang begitu lama. Kayak Jakarta sampai 15 tahun haji reguler itu. Nah, apa amalan-amalan kita yang kira-kira bisa mengimbangi pahala orang yang sedang berhaji? Karena kita belum mampu, kemudian kuota kita belum dapat. Apa yang harus kita lakukan di Indonesia ini? Nah, Ustaz Asep, kita ini ya setiap tahun disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan penyembelihan hewan kurban. Ya, menyembelih hewan kurban itu setiap tahun. Bukan setahun sekali, bukan sekali seumur hidup, tapi setiap tahun bagi orang yang mampu. Karena Rasulullah mengatakan, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudahhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang mendapatkan kelapangan rezeki, dia murah rezekinya, dia mampu untuk melakukan penyembelihan hewan kurban, yaitu menyembelih minimal seekor kambing. Tapi dia tidak lakukan penyembelihan itu, padahal dia mampu, maka diancam oleh Nabi, "Fala yaqrabanna musallana." Orang yang bersangkutan yang mengaku muslim ini, mengaku umat Nabi Muhammad ini, tapi tidak mau melaksanakan syariat pengorbanan, maka jangan sekali-kali dia dekat ke tempat solat kami, kata Rasulullah. Jadi diancam sama Nabi. Orang yang mampu secara finansial menyembelih hewan kurban tapi tidak melaksanakan, maka orang itu jangan dekat ke tempat solat Nabi. Artinya diusir dari masjidnya Nabi. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi menurut hemat saya, bagi kita yang tidak berhaji pada tahun ini, ya ada amalan-amalan yang bisa mengimbangi pahala haji itu. Yaitu kita melakukan penyembelihan hewan kurban. Dan itu merupakan syiar agama Islam.
Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka itu berangkat dari ketakwaan hatinya, kata Allah Subhanahu wa taala. Terus ada orang bertanya sama saya, Ustadz, bukankah pelaksanaan penyembelihan itu 4 hari berturut-turut? Iya. Yang pertama tanggal 10 yang dikatakan ya Yaumun Nahar, hari penyembelihan. Kemudian 3 hari lagi Ayyamut Tasyrik, tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Berarti 4 hari berturut-turut. Ustadz, bukankah itu kita terlalu mubazir daging? Bagaimana kalau kita ganti saja penyembelihan hewan kurban itu ya dengan uang saja. Ya, uang senilai menyembelih kambing itu kita sedekahkan kepada fakir miskin, katakan harga kambing 3 juta. Nah, uang senilai 3 juta itu jangan kita belikan kambing, tapi kita sedekahkan kepada fakir miskin. Boleh enggak Ustadz? Saya jawab, tidak boleh. Ya, karena sedekah kepada fakir miskin sudah ada porsinya tersendiri. Bisa lewat zakat, bisa lewat infak, tapi untuk penyembelihan hewan kurban ini syiar Islam. Dan Allah katakan dalam Al-Quran, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakiyanaluhu taqwa minkum. Sekali-kali tidak sampai kepada Allah darah maupun daging. Yang Allah terima bukan darah, bukan daging dari hewan itu yang diterima Allah. Ya, walakiyanaluhu taqwa minkum. Tapi yang Allah terima itu adalah nilai ketakwaanmu menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala itu. Oleh karena itu, menyembelih hewan kurban itu tidak boleh diganti dengan rupiah atau dengan dolar. Harus dengan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban secara fisik. Nah, itulah syiar Islam. Ya, subhanallah. Berarti bisa juga Ustaz ya, misalkan ada saudara-saudara kita atau saudara-saudari kita yang bekerja di luar negeri atau lagi di kota, lalu mereka ingin berkurban, menitipkan kurbannya itu ke panitia atau ke keluarganya, lalu di kurban itu ada program tebar kurban di daerah-daerah, itu boleh Ustaz? Oh, sangat boleh. Karena banyak juga yang begitu. Betul, ya Ustaz ya? Karena memang lebih manfaat apabila daging kurban itu didistribusikan kepada fakir miskin. Walaupun orang-orang kaya juga yang berkurban boleh memakan sepertiga dari kurbannya boleh. Tapi alangkah indahnya kalau orang-orang yang jarang sekali makan daging, kita utamakan. Nah, kalau kita kan hampir tiap hari makan daging. Malah kita cari yang bukan daging karena bosan kan begitu. Orang-orang kota kan ya Masya Allah itu ya. Tapi orang-orang yang miskin, jadi orang di luar negeri misalnya tidak begitu banyak umat Islam. Bagaimana kalau biaya membeli hewan kurban itu dikirim saja ke Indonesia? Boleh. Disalurkan ke pedalaman-pedalaman, misalnya di NTT atau pedalaman provinsi mana gitu. Boleh sekali. Malah lebih bagus. Tapi yang penting yang diamanahkan itu harus amanah. Betul. Jangan pula nanti ditilap. Nah, gitu ya, harus amanah. Itu lebih afdol. Iya. Karena kan sekarang banyak juga Ustadz di pedalaman ya, atau di daerah-daerah yang rawan kristenisasi, pemurtatan. Itu juga mereka bisa juga ke sana Ustadz ya. Kalau Ustadz punya pengalaman waktu di NTT tuh kurban, karena di sana kan minoritas itu. Iya. Jadi saya setiap tahun itu memang melakukan penyembelihan hewan kurban itu, saya pilih daerah-daerah terpencil. Terutama daerah-daerah yang miskin dan minoritas muslim. Alhamdulillah. Nah, saya kebetulan kalau di NTT itu ya, niat saya adalah ingin mensyiarkan Islam, sehingga yang kebagian daging kurban itu bukan hanya muslim, tapi orang-orang non muslim kita bagi juga, bahwa itu sebagai rahmat Islam. Nah, orang tanya, Ustadz, boleh nggak orang non muslim mendapatkan daging kurban? Boleh. Kita tidak punya misi yang lain. Cuma kita berbagi kepada fakir miskin, agamanya apapun, agar mereka juga merasakan bagaimana indahnya Islam itu. Alhamdulillah, dari pelaksanaan yang seperti ini, Ustaz Asep, banyak saudara kita di pedalaman itu yang ikut masuk Islam, melihat keindahan Islam itu. Yang selama ini mereka tidak mendapatkan yang seperti itu dari agamanya sendiri. Tapi kita yang beragama Islam, kita peduli. Saya tidak pernah ngomong dan tidak pernah ngajak-ngajak orang ke Islam, tidak. Saya hanya katakan, saudaraku, ini kami lagi hari raya Idul Kurban. Kami lagi menyembelih kurban nih. Kalau kami hanya bagikan kepada saudara kami muslim, kayaknya terlalu berlebih. Nah, antum-antum ini yang walaupun non-muslim, kami tawarkan dulu. Mau terima tidak? Oh, mereka senang. Jadi kita tawarin dulu, jangan langsung bagi.
Kalau terima ya kita kasih tanpa ada embel-embel. Iya, iya, iya. Kita enggak ngajak-ngajak mereka kepada Islam. Cuma athar, efek daripada itu Ustadz. Iya. Seringkali orang datang kepada saya, Ustadz Nababan, saya lihat ini, saya tertarik dengan Islam. Karena Islam itu ajarannya pengasih, penyayang, peduli terhadap orang-orang yang tidak mampu. Seperti yang Anda lakukan. Jadi ini kebenaran. Jadi mereka tersentuh dengan ajaran kasih sayang dalam Islam itu. Karena kita konkret. Kita bukan hanya teori. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itu bukan hanya teori. Tapi konkret dalam Islam. Coba lihat dalam Islam itu. Ada namanya zakat. Ada namanya kurban. Ada namanya infak. Sampai ada ancaman dari Quran. Aru'aita alladhi yukadzibu biddin. Fadzalika alladhi yadu'ul yatim. Wala yahuddu ala tu'amil miskin. Tahu enggak kamu siapa pendusta agama itu? Pendusta agama bukan orang yang tidak sholat, bukan orang yang tidak puasa. Tapi pendusta agama itu kata Allah, orang yang pergi haji, orang yang sholat, orang yang puasa, dan dia mampu. Tapi tidak peduli terhadap orang-orang anak yatim dan orang-orang yang miskin. Apapun agamanya, tidak peduli agamanya apa. Kita harus peduli terhadap kemanusiaan. Sampai diancam oleh Quran pendusta agama, orang yang tidak peduli sama anak yatim dan orang-orang miskin. Jadi artinya Islam itu konkret, tidak teori saja, Ustaz. Ya, inilah Islam. Maka orang non-Muslim melihat Islam dari aspek ini luar biasa. Masya Allah. Islam rahmatan lil alamin. Rahmatan lil Terasa alamin. ya, Ustaz, ya? Subhanallah. Masya Allah. Silakan sahabat ngaji cerdas yang mempunyai kelebihan harta segera berkurban ya, Ustaz, Betul, ya, insya betul. Allah. Tidak ada alasan lagi. Ya, benar. Kalau ada di luar negeri dimanapun bisa kirim transfer ke keluarganya atau ke panitia-panitia kurban. Betul. Apalagi di pedalaman ya begitu ya. Ustadz, tadi Ustadz menyinggung tentang kurban gitu ya. Nah, Ustadz ini kan dikenal sebagai bapaknya para mualaf ini. Iya, betul. Banyak memualafkan orang dan Masya Allah lulusan-lulusannya udah jadi ustadz ya Masya Allah. Nah, Ustadz, sebagai Ustadz dikenal sebagai di masyarakat sebagai bapaknya para mualaf dan juga mantan penganut agama Nasrani gitu ya. Bagaimana pandangan Ustadz atau perspektif Ustadz tentang kurban ini, tentang kurban Ibrahim dari perspektif Al-Quran dan Injil? Subhanallah. Pemirsa ngaji cerdas rahimakumullah. Ini pertanyaan yang menarik dan cukup berat bagi saya ini pertanyaan, ya. Ya, sampai hari ini masih melekat dalam diri saya, dipanggil orang saya bapaknya para mu'alaf. Udah 30 tahun lebih saya menjadi muslim masih mu'alaf terus saya dipanggil. Mu'alaf terus gitu. Iya, mungkin karena saya banyak mengislamkan orang dan memiliki pesantren mu'alaf sehingga selalu melekat gelar itu kepada saya. Ya, enggak apa-apalah. Ya, itu terserah masyarakat mau julukin apa, saya terserah aja gitu ya. Nah, pertanyaan Ustadz Asep ini menarik sekali. Bagaimana pandangan saya tentang ibadah kurban? Ya, ditinjau dari perspektif Al-Quran maupun Injil. Nah, kira-kira begitu ya? Ya, baik. Ustadz Asep dan pemirsa ngaji cerdas rahimakumullah. Berbicara tentang kurban. Kita bahas dulu kurban secara bahasa. Kurban itu bahasa Arab yang diambil dari kata qariba yaqrubu kurban, yang artinya ya dekat. Nah, dekat. Jadi secara bahasa qariba itu dekat. Nah, dalam peristilahan ya tentunya kurban itu adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kurban yang dimaksud di sini ada sarana. Ada sarana. Jadi ada sarana yang dikurbankan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ya tentunya dalam konteks ini adalah berkurban hewan binatang. Sebenarnya kalau kita bicara kurban, kurban ini bukan hal yang baru dalam sejarah. Karena sejak dari zaman Nabi Adam, perintah berkurban itu sudah ada. Yaitu yang dilakukan oleh dua orang putranya Nabi Adam, Qabil dan Habil. Sebagaimana diabadikan dalam Al-Quran,
surat Al-Baqarah, surat Al-Maidah ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Watlu 'alaihim naba'a ibnai adama bil haqq. Idza qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar. Qala la aqtulannak. Qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Kata Allah, ya Muhammad, bacakanlah kepada umatmu tentang kisah pengorbanan dua orang anaknya Nabi Adam. Ketika mereka berdua melakukan pengorbanan anak Adam ini, yaitu Qabil dan Habil. Qabil ini anak yang tertua, Habil ini anak yang kedua. Dua orang putra Nabi Adam ini melakukan pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana mereka mengorbankan dari hasil usahanya sendiri. Nah, dulu Qabil ini dia seorang petani. Ya, seorang petani, tentu yang dia korbankan hasil pertaniannya. Sedangkan Habil dia seorang peternak. Maka yang dia korbankan adalah hasil ternaknya. Satu hari mereka berdua mengorbankan dari hasil usahanya masing-masing. Mereka pergi ke gunung. Qabil ini membawa kurban pertanian dari hasil pertaniannya, dan Habil membawa kurban dari hasil ternaknya. Nah, ternyata dari dua putra Adam ini, Qabil dan Habil, hanya salah seorang yang diterima pengorbanannya oleh Allah. Fatuqabbila min ahadihima wa lam yataqabbal minal akhar. Allah mengatakan menerima salah seorang pengorbanan dari anaknya Nabi Adam dan tidak menerima dari anaknya yang lain. Nah, dalam tafsir yang diterima itu pengorbanan adalah Habil. Qabil ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditutup ayat itu, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima pengorbanan yang dasarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, boleh jadi kenapa ditolak kurbannya Qabil? Mungkin dulu dia dasarnya tidak takwa kepada Allah, dia terpaksa. Jadi bukan persoalan apa yang dikorbankan, ya, bukan apa yang dikorbankan, tapi niat seseorang dalam berkorban itu dasarnya adalah takwa karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, Habil diterima kurbannya tentu karena dia takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bercerita tentang kurban ini memang sudah ada dari zaman keturunan Adam yang pertama, Qabil dan Habil. Nah, namun kurban ini menjadi bentuk syariat itu memang di zaman Nabi Ibrahim Khalilullah. Ya, itu menjadi syariat di zaman Nabi Ibrahim Khalilullah. Yaitu ketika Ibrahim diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala menyembelih putranya Ismail. Nah, kalau anaknya Nabi Adam yang dikorbankan hewan, yang dikorbankan hasil pertanian. Tapi Allah perintahkan kepada Ibrahim mengorbankan putranya, anaknya, anak yang tunggal, anak satu-satunya waktu itu, yaitu Ismail. Ini subhanallah. Ya, padahal kita tahu Ibrahim itu ya, sudah 80 tahun lebih umurnya ketika dia masih beristrikan satu, yaitu Sarah. Itu belum ada anak. Ya kan? Dia belum ada anak. Udah 80 tahun lebih umurnya, tidak ada anak. Istrinya diduga mandul waktu itu. Oleh karena itu, Sarah sebagai istri yang tertua minta kepada Ibrahim supaya ya menikahi ya khodamnya, pembantunya. Nah, menikahi yaitu siapa? Hajar. Dan Ibrahim itu lama berdoa menunggu anak itu. Ibrahim selalu berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepada aku anak yang soleh. Udah puluhan, setiap saat Ibrahim minta itu. Anugerahkan kepada aku anak yang soleh. Mafhum mukhalafahnya apa? Seolah-olah Ibrahim berdoa begini. Ya Allah, berikan aku anak yang soleh. Tapi kalau kira-kira tidak soleh, mending tidak usah kasih anak saya. Kira-kira begitu. Ya, kalau mau dibalik. Jadi makna Rabbi habli minas solihin, ya Allah anugerahkan kepada saya anak yang soleh.
Tapi kalau kira-kira tidak soleh, mending jangan berikan anak saya. Nah begitu. Akhirnya singkat cerita dari perintah Sarah menikahi pembantunya ini, alhamdulillah tidak lama dia hamil, lahirlah Ismail. Di saat itu umur Ibrahim lebih kurang 86 tahun. Nah ini ada dua perspektif yang berbeda. Saya mau jelaskan dulu. Karena ada perdebatan. Kalau dalam Islam, dalam Al-Quran jelas yang disembelih oleh Ibrahim itu adalah anaknya Ismail. Saya sebagai mantan Nasrani dulu, ya kami yakin adalah yang dikorbankan Abraham itu bukan Ismail, tapi Ishak. Nah cuma ini ada sedikit kontradiksi kalau kita baca Injil. Ya, nanti saudara-saudara pemirsa, nanti boleh coba dibuka di Perjanjian Lama, Kitab Kejadian, pasal 22 ayat 2. Di mana Tuhan berfirman kepada Abraham. Abraham menurut Injil, Ibrahim menurut kita. Kata Tuhan apa? Hai Abraham, ambillah anakmu yang tunggal, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Jadi situ ambillah anakmu yang tunggal. Berarti baru satu, tunggal. Yang engkau kasihi, yakni Ishak. Bawalah dia ke tanah Moria, persembahkan dia di sana, ya, di tempat salah satu yang aku perintahkan kepadamu, kata Tuhan kepada Abraham. Jadi Allah perintahkan kepada Abraham untuk membawa anaknya yang tunggal yang dikasih yaitu Ishak. Nah, jadi yang kita garis bawahi, anak yang tunggal namanya Ishak. Tetapi ayat ini sedikit, ya bukan sedikit, kontradiksi dengan ayat yang lain di dalam kitab Kejadian juga. Misalnya kalau antum baca kitab Kejadian pasal 16 ayat 16, di situ dijelaskan bahwa ketika Hajar melahirkan Ismail, saat itu umur Abraham berapa? 86 tahun. Coba digaris bawahi. Ya, dalam kitab Kejadian pasal 16 ayat 16 dijelaskan ketika Hajar melahirkan Ismail, umur Abraham 86 tahun. Ya. Lalu coba kita baca dalam kitab Kejadian pasal 21 ayat 5. Kitab Kejadian pasal 21 ayat 5 dikatakan ketika Sarah melahirkan Ishak, umur Abraham 100 tahun. Nah ini. Jadi ketika Sarah melahirkan Ishak, umur Abraham berapa? 100 tahun. Ketika Hajar melahirkan Ismail, umur Abraham berapa? 86 tahun. Berarti ada selisih umur berapa? 14 tahun. Siapa lebih tua? Ismail. Ismail lebih tua daripada Ishak. Artinya lebih dulu lahir. Ismail daripada Ishak. Selisih umurnya 14 tahun. Pertanyaan, kenapa dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 2 dikatakan, hai Abraham, ambillah anakmu yang tunggal. Anakmu yang tunggal nih. Berarti baru satu, belum ada saudaranya. Yang engkau kasihi yakni Ishak. Pertanyaannya, kenapa anak yang tunggal ditujukan kepada Ishak? Kok bukan anak yang lebih dulu lahir? Bukankah Ibrahim punya dua anak? Anak yang tertua adalah Ismail dan anak yang kedua adalah Ishak. Dan Ismail lebih tua 14 tahun lebih kurang daripada Ishak. Maka kalau kita baca dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102 dan 103, ayat ini cocok sekali. Allah katakan apa dalam surat As-Saffat itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni athbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati f'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Artinya begini. Maka tatkala Ismail berusia balik. Nah, usia balik. Balik ini ya kurang lebih ya 13, 14 tahun. Ayat ini cocok dengan tadi. Ketika Ismail lahir, umur Abraham 86 tahun. Ketika Isa lahir, umur Abraham 100 tahun.
Nah, Quran mengatakan falamma balagha ma'ahu saya, ketika Ismail sudah menginjak usia balik, berarti usia 14 tahun kurang lebih. Remaja lah ya. Remaja. Ini nanti baru matching dia dengan ayat itu. Kalau kita hubungkan dengan Quran. Iya. Ketika Ismail sudah menginjak usia balik, sudah bisa diajak bekerja bersama-sama. Tiba-tiba Ibrahim bermimpi dalam tidurnya, 3 kali mimpi. Ya, mimpi apa? Dikatakan, ya bunayya, inni ara fil manam. Wahai anakku, ayah bermimpi dalam tidur. Di mana dalam mimpi itu Allah memerintahkan anni atbahuka. Allah perintahkan ayah untuk menyembelih kamu, nak. Fanzur madza tara. Nak, coba kamu perhatikan, pertimbangkan. Bagaimana menurut pendapatmu? Apakah perintah Allah ini ayah laksanakan atau tidak? Ismail sebagai anak yang saleh, sebagaimana doa Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Dia tidak main pikir-pikir, langsung spontan menjawab, qala ya abatif ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayah, laksanakan apa yang telah diperintahkan Allah kepadamu. Jangan ragu. Jangan ragu, laksanakan apa saja yang diperintahkan Allah kepadamu. Kalau Allah perintahkan kepadamu menyembelih saya, laksanakan perintah itu. Niscaya engkau akan menjumpai aku nanti di akhirat, termasuk orang yang sabar. Subhanallah. Ini benar-benar makbul doanya Ibrahim. Anugerahkan kepada si anak yang saleh. Coba. Ya, kalau Ismail tidak soleh, Nolak. dia akan katakan, ya, ketika Ibrahim bertanya, nak, Allah perintahkan ayah menyembelih kamu, bagaimana menurut pendapatmu? Kalau tidak soleh, dia akan katakan, kenapa saya ya? Kenapa tidak ayah saja lebih tua? Kan begitu mestinya. Tapi sudah anak ini ditunggu puluhan tahun, 80 tahun lebih. Ya, ditunggu-tunggu Ibrahim. Begitu lahir, ya, ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan anaknya yang satu-satunya waktu itu karena Ishak belum lahir. Subhanallah. Dan Ibrahim melaksanakan perintah itu dengan sebaik-baiknya. Ya. Bawa ke Tanah Moria. Tanah Moria itu Mina sekarang. Maka di situ ada yang kita bandingkan, ada semacam kontradiksi di dalam perjanjian lama itu. Siapa yang dikorbankan oleh Abraham? Ishak atau Ismail? Kalau dalam ayat tadi kitab Kejadian 22 ayat 2 itu yang dikorbankan Ishak, tapi ada keganjilan di situ. Kenapa kata-kata tunggal ditujukan kepada Ishak? Mestinya kan anak yang pertama lahir, yaitu Ismail. Gitu kan? Ismail. Nah, ini cocok dengan Quran tadi. Ismail lah yang dikorbankan oleh Ibrahim. Menurut keyakinan kita umat Islam dan disebutkan di dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102 tadi. Ya kan? Nah, kemudian ketika Ismail dibawa ke Tanah Moria, ke Mina sekarang ini oleh Ibrahim, ya kita tahu dalam sejarah dia kan digoda. Digoda oleh iblis. Ya, mula-mula digoda Ibrahim sama iblis. Ibrahim, kenapa kau korbankan itu? Anakmu yang tunggal itu kan sudah lama kamu tunggu. Oh, dilempar sama Ibrahim. Kemudian tidak berhasil digoda, datang kepada Ismail. Ya Ismail, kamu masih remaja, kamu kok mau dikorbankan sama ayahmu? Bodoh kali kamu. Nah, kira-kira begitu. Digoda, dilempar lagi sama Ismail. Tidak puas, datang lagi kepada Hajar. Digoda Hajar, Hajar juga lempar. Maka itu namanya sekarang diabadikan oleh Allah melempar jumrah, 3 jumrah. Jumratul ula, jumratul usta, jumratul aqabah. Itu nampak tilas dari sejarah perjalanan hidup keluarga Nabi Ibrahim Khalilullah. Dan subhanallah, falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika Ismail dibawa ke Mina dan sudah dibaringkan Ismail, ya, dibaringkan Ismail oleh Ibrahim untuk disembelih. Apa kata Ismail? Ayah, nanti khawatir ayah tidak tega untuk menyembelih saya. Kalau bisa ayah tutup leherku ayah. Nah, kata dia jarinya bapaknya. Tutup leher saya ya, supaya ayah nanti ketika darah sudah muncrat, takutnya ayah tidak tega, akhirnya batal antara hidup dan mati saya. Udah terpotong leher saya, enggak jadi juga dilanjutin. Saya mati tidak, hidup tidak. Udah ayah, subhanallah, ini anak yang soleh ini. Maka begitu dibaringkan, udah bismillahirrahmanirrahim begitu, tiba-tiba Allah panggil, wa nadainahu ya Ibrahim. Allah panggil ya Ibrahim. Qad saddaqta ru'ya.
sungguh engkau telah membenarkan mimpimu, kata Allah. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sebenarnya ini cuma ujian yang nyata bagimu. Tapi kamu laksanakan ini perintah, kata Allah. Wa fadainahu bidhibhin adzim. Maka dengan seketika begitu bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar, apa yang terjadi? Allah datangkan kibas yang besar dari langit sana sebagai mukjizat. Maka yang tersembelih waktu itu bukan Ismail, tapi leher kibas yang disembelih oleh Ibrahim. Subhanallah. Allah Maha tahu betapa lemahnya iman orang-orang yang datang berikutnya. Sebab kalau Ibrahim imannya kuat, dia tega, anaknya pun kuat iman. Karena perintah ini di kemudian hari menjadi syariat yang turun-temurun. Andaikan waktu itu benar-benar tersembelih Ismail, antum bisa bayangkan. Menjadi syariat yang abadi kepada umat. Kita sekarang keturunan daripada Ibrahim. Saya yakin ya dari 1 juta orang belum tentu ada satu yang berani. Lebih baik saya murtad aja lah Ustaz katanya. Daripada saya disuruh menyembelih anak saya. Murtad aja saya, kan begitu. Gak akan mampu. Allah Maha tahu. Maka Allah gantikan penyembelihan anak dia Ibrahim Ismail itu menjadi seekor kibas yang besar, dan itulah yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi syariat pengorbanan ya kepada kita umatnya. Subhanallah. Jadi Ustaz Asep, ya ini perlu kita pertanyakan kepada saudara kita umat Nasrani, kenapa kontradiksi di situ? Ya, kenapa anak yang tunggal itu dimaksud adalah Ishak? Kenapa bukan Ismail? Bukankah Ismail lebih tua berdasarkan kitab Kejadian tadi? Nah ini menarik, ya. Nah jadi kalau keyakinan kita, kalau kita tidak ada yang kontradiksi, tapi mereka ada yang kontradiksi, dan ini kita pertanyakan dengan bijaksana. Silakan mereka jawab pertanyaan kita ini. Dan kita mengabadikan syariat ini, maka setiap tahun kita menyembelih hewan kurban kibas, atau ya boleh dengan onta, atau dengan sapi, atau dengan kerbau. Intinya semua pengorbanan kita dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya tadi taqarrub ilallah, Ustaz ya. Itu. Masya Allah. Jadi tadi saya jadi dapat pengetahuan baru tuh tentang sejarah tadi ya. Iya Ustaz. Jadi ada kontradiksi antara ayat satu dengan ayat yang lain. Betul. Kalau Islam alhamdulillah ada korelasinya antara Al-Qur'an dan dari ayat satu dan ayat lainnya. Alhamdulillah. Indahnya Islam tuh tidak ada yang melawan fitrah ya Ustaz ya. Betul. Jadi Dan tidak ada yang kontradiksi ayat Al-Qur'annya. Iya, alhamdulillah. Ustadz, ini alhamdulillah kita semua jadi dapat ilmu semua nih Ustadz nih. Iya. Baik, biasanya kalau ngaji cerdas, yang nonton tuh ada haters juga Ustadz. Masya Allah. Ya mudah-mudahan mendapatkan hidayah Ustadz ya. Dapat hidayah insya Allah. Ustadz. Biasa itu. Iya. Masya Setiap Allah. kebaikan pasti ada yang tidak suka dengan kebaikan Betul. itu. Nah, barangkali kalau dikasih hikmah daripada Idul Kurban dan haji ini, mudah-mudahan mereka tersentuh hatinya Ustadz. Iya. Jadi begini Ustadz Asep dan pemirsa ngaji cerdas rahimakumullah. Sebagaimana dalam ayat Quran tadi yang saya bacakan, sebenarnya bukan darah dan daging itu yang sampai kepada Allah. Bukan itu yang Allah terima. Ya. Tapi takwa kita kepada Allah. Ya, kerelaan kita untuk mengorbankan yang terbaik yang kita miliki. Sebenarnya secara ya syariat kita menyembelih hewan. Secara zahir kita menyembelih hewan. Ya. Tapi sebenarnya pada hakikatnya secara tidak langsung Allah yang dikatakan kepada kita, kamu zahirnya, kamu syariatnya menyembelih binatang. Tapi sebenarnya pada hakikatnya bagaimana kamu belajar ingin menyembelih sifat-sifat hewaniyah yang ada dalam dirimu masing-masing. Kita sembelih sifat-sifat hewaniyah. Apa sifat hewaniyah yang ada dalam diri kita? Di antaranya sifat hewan itu adalah tamak, serakah, tidak peduli dengan siapapun. Nah ini, jadi kalau kita ada sifat-sifat itu sifat hewan yang harus kita sembelih. Dan itu momentumnya pas di Idul Kurban nanti. Ya. Jadi katakan, ya Allah, secara syariat, secara zahir hari ini saya menyembelih hewan. Tapi pada hakikatnya ya Allah, saya ingin menyembelih sifat-sifat hewaniyah yang ada dalam diriku. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Maka dengan demikian, sifat hewan yang ada dalam diri kita akan tersembelih, akan terbuang jauh-jauh, maka lahirlah kita manusia baru menjadi orang yang fitrah, orang yang selalu penyayang, peduli dengan sesama, sehingga kita tidak mau melakukan kezaliman terhadap orang lain dalam kehidupan kita. Wah, ini pesan moral hikmah di balik perintah berkurban itu, Ustaz. Alhamdulillah, Masya Allah. Mungkin kalau ada yang berkurban tahun ini, baiknya memang sembelih sendiri Ustaz ya? Sembelih sendiri. Atau kalau tidak berani tidak apa-apa, tapi di situ tanamkan
dalam jiwanya yang kuat, ya Allah, katakan dalam dirimu, aku sekarang menyembelih hewan ya Allah, tapi saya sebenarnya bertekad ingin menyembelih sifat hewan yang ada dalam diriku sendiri. Subhanallah. Jangan sampai kayak hewannya kita ya. Ah. Nafsu, tamak tadi Tamak Ustaz ya. kita. Masya Ya, Allah, serakah. Serakah gitu. Alhamdulillah. Dan kita sekarang zaman-zaman sekarang banyak menemui hal gitu ya. Betul. Hewan itu kan membunuh saudaranya. Tidak peduli dia. Peduli. Dia dan- tidak punya value. Betul, Iya. betul. Masya Allah. Ini hikmahnya lengkap ya dari Ustadz Nababan. Masya Allah. Ustadz, sebelum kita tutup, mungkin closing statement dan pesan-pesan untuk sahabat ngaji cerdas Ustadz. Iya, terima kasih Ustaz Asep. Pemirsa Ngaji Cerdas rahimakumullah. Saya ingin katakan, karena kita sebentar lagi akan berada di bulan Zulhijjah, terutama bagi kita yang tidak melaksanakan ibadah haji pada tahun ini, di mana Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita untuk melakukan penyembelihan hewan kurban, maka untuk mengimbangi pahala orang yang berhaji, mari kita laksanakan syariat pengorbanan ini. Mudah-mudahan ada tersambungkan rohani kita dengan saudara kita yang sedang berhaji pada tahun ini. Maka jika antum mampu, jangan sia-siakan kesempatan ini, dan jangan sampai kita terusir dari jamaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kita mampu tapi tidak melakukan pengorbanan ini. Jadi dari sekarang kita bertekad untuk menabung. Jangan kita beli rokok mampu, ya, beli rokok bertahun-tahun kita tiap hari beli rokok mampu. Tapi giliran berkurban kita tidak ada niat untuk menabung untuk berkurban. Jadi andaikan kita ini ya yang doyan itu merokok misalnya, dikurangi rokoknya, kemudian dia tabung sebagian untuk kurban, saya yakin insya Allah setiap tahun dia akan mampu melaksanakan pengorbanan itu. Masya Allah. Ya. Agar takarub ilallah tadi ya, mendekat Betul. kepada Allah. Ya. Ustadz, kalau Anaba Center, karena kan begini, kenapa tadi saya balik lagi Ustadz ya, kenapa Ustadz disebut mu'alaf terus dan sebagainya? Karena setiap ada yang komen di Ngaji Cerdas, biasanya kalau ada yang nanya, saya mau belajar Islam nih, saya juga mu'alaf, silakan ke Anaba Center, Anaba Center. Jadi Iya, brandingnya tuh sudah dapat Ustadz. betul. Nah kalau tahun ini kurban di mana Ustadz? Maksudnya di pondok pesantren ataukah ada program apa gitu kurban Ustadz dari pondok? Program kita Annaba Center itu bukan di kota-kota. Selalu sasaran kita pelosok. Dan setiap tahun, udah berapa tahun belakangan ini, itu selalu di pedalaman NTT. Ya, kita utamakan ke pedalaman NTT, kita kirim ke sana. Biasanya tiap tahun hampir 20 ekor sapi. Sapi Ustadz? Ya, sapi. Masya Allah. Kita kirim, ya orang ada berkurban kambing, tapi kita konversi kepada sapi kalau 7 orang. 7 orang ya. Gitu kan. Nanti kita sembelih karena orang sana kadang-kadang tidak begitu suka daging kambing gitu kan, lebih suka gitu. daging sapi. Jadi kita konversi saja. Iya. Dan kita orang berkurban pakai kambing, tapi kita konversi kepada sapi. Itu kita bagikan syiar. Nggak ada kita ngajak-ngajak orang masuk Islam, tidak. Iya. Tapi dari hasil itu kadang-kadang ada orang tersentuh. Udah Ustaz, saya pengen ikut agama Anda. Alhamdulillah begitu. Banyak orang yang tertarik dengan cara-cara seperti itu. Sesimpel itu Ustadz ya. Kalau misalkan sahabat ngaji cerdas, misalkan ini kan penonton Jojo nih Ustadz ya, Iya. dari mancanegara. Betul. Misalkan admin, saya mau ikut korban dong sama Ustadz Nababan, itu gimana Ustadz? Bisa. Nanti bisa dikirim ke rekening Anda Mbak Center nanti. Disebutkan namanya, berapa totalnya, nanti kita kirim. Iya, atas nama siapa dan sebagainya gitu ya. Iya. Biasa kan mengkorbankan atas nama orang tuanya dan sebagainya, Iya. bisa Ustadz ya, insya Allah. Tapi saya begini, karena kebetulan saya tahun ini akan berangkat dakwah ke Amerika. Ya, Saya insya Allah. tahun ini dapat tugas khutbah di Amerika Serikat. Di Amerika Ustadz? Di Amerika Udah saya khutbah berapa duluan, kali ha? Ustadz ke Amerika Ustadz? Saya sudah yang ke-10 kali nih. Masya dakwah ke Allah. Amerika ini. Jadi kalau ada berkorban lewat yayasan kita, mungkin nanti saya bisa dikirimkan ke rekening Iya. Ustadz Asep aja dulu, nanti Ya, tapi dikonversi nanti Ya. supaya jelas. Ya, Tapi siap. sasaran kita adalah di pedalaman NTT. Siap. Tebar kurban tadi Ustadz Tebar ya. korban kita nanti insya Allah. Jadi insya Allah pemanfaatnya lebih luas dan insya Allah tadi Islam rahmatan lil alaminnya lebih kalau terasa. kambing biasanya kita minta 3 juta. 3 juta ya Ustadz ya. Ya, Dan itu kalau yang sapi sekitar 17 jutaan. iya. Dan Iya. itu yang bagus Besar. ya. Ya, bagus. Iya, layak ya. Masya Insya Allah. Allah. Ustadz, terima kasih banyak atas waktunya, Ya, kesempatannya. sama-sama Ustadz Asep. Saya merasa senang banget ya datang ke pondoknya Ustadz. Iya. Ada para mu'alaf dan mu'alafah, santri-santri yang Masya Allah, dia bahasa Inggris dan bahasa Arabnya luar biasa Ustadz, Masya Allah.
Luar biasa. Ustaz, jazakallah khairan Wa iyyakum Ustaz. atas waktu dan kesempatannya. Semoga ini menjadi wasilah banyak kebaikan untuk semua orang, Ustaz, Amin. baik umat Islam maupun umat-umat yang lain. Ya amin. Barakallahu fikum jami'an. Wa fika barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال